bakatnya di bidang apa, minatnya kemana. Kebutuhan peserta didik itu di bidang apa. Kita meraba-raba, anak ini sebenarnya butuhnya apa. Maka layanan BK di sekolah tidak akan efektif. Asesmen tes yang kami lakukan dengan wawancara dan asesmen minat bakat serta kepribadian. Asesmen minat bakat ini kami lakukan untuk menggali potensi peserta didik. Bakatnya di bidang apa, minatnya kemana. Jadi biasanya asesmen ini kami lakukan di awal tahun ajaran baru. Jadi ada nggak kaitannya layanan yang diberikan sama asesmen tadi? Sangat berkaitan. Kenapa? Hasil asesmen itu menentukan kebutuhan peserta didik itu di bidang apa. Misal di bidang pribadikah, sosialkah, belajarkah, atau karirnya. Jadi dari asesmen itu kita bisa menentukan layanan apa yang kita berikan kepada peserta didik kita. Peserta didik ini masalahnya tentang apa? Tentang sosial. Apakah kita melakukan dengan bimbingan kelompok atau masalah apa? Masalah belajar. Apakah kita melakukan bimbingan klasikal, konseling kelompok? Dari asesmen tersebut kita bisa menentukan dan layanan yang kita lakukan kepada peserta didik itu lebih efektif. Karena dari hasil asesmen tersebut kita tahu butuhnya siswa itu di mana. Kita beri layanan itu sesuai kebutuhan dia. Jadi seberapa efektif layanan yang berbasis asesmen yang telah dilakukan? Dengan kita sudah tahu apa kebutuhan peserta didik, kita bisa menentukan layanan apa yang kita pakai untuk membantu peserta didik tersebut. Kita contohkan di satu kasus yang memiliki rendah motivasi belajar. Kami memberikan layanan konseling individu untuk membantu dia meningkatkan motivasi belajarnya. Dari layanan konseling individu ini terbukti setelah kami pantau beberapa hari, kami melihat peserta didik ini ada peningkatan semangatnya untuk belajar di dalam kelas. Ya, dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya asesmen yang kita lakukan di awal dan kita melakukan layanan ini sesuai dengan asesmen, maka adanya perubahan, adanya pengaruh dari hasil layanan yang kita lakukan. Tapi kalau kita tanpa asesmen ini kita melakukan layanan, kita meraba-raba, anak ini sebenarnya butuhnya apa. Kalau kita salah memberikan layanan kepada dia, jangankan untuk menyelesaikan, membantu dia, malah bisa menambah masalah dia. Jadi kalau ditanya seberapa efektif, cukup efektif, sangat efektif bahkan. Jadi gimana ya kira-kira jika layanan yang diberikan atau program yang dibuat tidak berdasarkan asesmen? Ya, jika program atau layanan BK dibuat tidak sesuai dengan asesmen, maka tidak sesuai kebutuhan peserta didik. Bisa jadi guru BK mengambilnya dari internet kah, atau punya orang, atau yang dipakai tahun-tahun sebelumnya. Itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini atau ajaran baru gitu. Maka diperlukan setiap ajaran baru kita melakukan asesmen. Jadi kalau layanan BK dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka layanan BK di sekolah tidak akan efektif. Tidak akan efektif bagi peserta didik kita yang menerima layanan dari guru BK-nya gitu. Maka itu pentingnya kita melakukan asesmen sebelum membuat program atau melaksanakan layanan BK di sekolah. Jadi guru BK di sekolah kami kebetulan sudah memiliki aplikasi si BK namanya. Setiap layanan yang diberikan
akan dimasukkan ke aplikasi CBK. Di dalam aplikasi CBK ini lengkap, mulai dari catatan kasus peserta didik, Pelanggaran. laporan BK, kemudian jurnal BK, absensinya lengkap. Semua permasalahan, semua kegiatan layanan yang diberikan, misalnya konseling individu, dibuat laporan konseling individunya, konseling kelompok, dibuat laporan konseling kelompok. Jadi setiap layanan yang kami lakukan, kami masukkan laporannya di CBK. Jadi dari aplikasi CBK, seperti wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, sampai guru pengawas bisa melihat layanan apa yang sudah kami lakukan kepada peserta didik. Mereka bisa memantau atau bisa melihat. Layanan BK di SMK Negeri 1 Kutacani sudah berbasis asesmen, berbasis kebutuhan peserta didik, berbasis digital, yaitu aplikasi CBK.